السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ومن كان من المشركين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat dan iradatnya berkumpul bersama-sama, bertawajuh menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah, dan juga diperkenankan pada pagi hari ini setelah sholat subuh dan berzikir bersama untuk melanjutkan kembali pelajaran-pelajaran kita, mutola'ah kita terhadap ilmunya para ulama-ulama, aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang amat sangat besar yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pernahkah kita membayangkan jika Allah tidak mentakdirkan kita pada pagi hari ini untuk beribadah? Mungkin kita ditakdirkan dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Fatihah kita tadi membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Sungguh kita dalam keadaan apapun, mobil khusus dalam keadaan ibadah kepada Allah, itu karena tolongnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pertolongan Allah kepada kita sekalian, semoga senantiasa pertolongan Allah kepada kita sampai akhir hayat kita di dalam ibadah dan istiqomah mendapatkan husnul khotimah serta berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang telah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat yang besar, yakni para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian salawat juga tentunya jangan sekali-sekali kita tinggalkan dalam lisan kita kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sekarang ditakdirkan berada di bulan Sya'ban, bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditulis oleh Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil di dalam kitabnya Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati, yang artinya bulan Rajab itu bulan Allah, kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maka para ulama mengajarkan kita di bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar, memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini, di bulan Sya'ban yang baru saja kita masuki ini, bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di dalam setiap kesempatan, baik dengan hitungan atau tanpa hitungan, baik dengan tasbih atau tidak dengan tasbih. Malah dikatakan oleh para sahabat bahwa bersalawat kepada Rasulullah itu sebanyak-banyaknya, bahkan bila perlu nafas yang keluar dan masuk dari tubuh kita itu kita isi dengan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersalawat kepada Rasul, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan salamlah kamu kepadanya. Maka Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepadaku satu salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya dengan salawat yang dia sampaikan itu 10 salawat atau 10 rahmat Allah, 10 pengampunan Allah, 10 kemudahan Allah untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 masalah yang kita hadapi, 10 dosa yang kita miliki. Masya Allah. Maka alangkah ruginya kita kalau kita sampai meninggalkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya sallallahu ala Muhammad. Kalau hari ini ada orang yang berdebat masalah Sayyidina dan seterusnya, oke, tidak pakai Sayyidina tidak apa-apa, silahkan saja. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gara-gara Sayyidina dan tidak Sayyidina akhirnya tidak salawat. Yang mana saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh juga, boleh juga, tidak dosa juga, ya, silahkan. Bulannya baginda Rasulullah bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini tidak masuk bulan haram. Bulan haram kan Rajab. Rajab nanti masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Nah, bulan Sya'ban banyak disepelekan, banyak ditinggalkan. Maka indah sekali disebutkan di dalam hadis tadi bahwa bulan Sya'ban bulannya Rasulullah. Justru umat Islam setelah kencang ibadah di bulan Rajab, lebih kencang lagi dia ibadah di bulan Sya'ban untuk menantikan hadirnya bulan mulia, bulan Ramadan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lagi kepada pelajaran kita, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang taat batin. Kalau taat zahir kita sudah tahu semua, sebagaimana yang kita lakukan pada pagi hari ini itu taat zahir namanya, ibadah mahdhah namanya, ibadah khusus, salat, membaca Quran, berzikir, ya. Kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, tarawih di masjid, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu semua ibadah zahir. Nah, ibadah batin itu adalah ibadah yang tidak kalah pentingnya. Di dalam kitab Siyarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin bagi Syekh
yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Somad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil Al-Jawi Al-Palimbani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitabnya ini yang diungkapkan oleh Ustadzul A'zam Maulana Sayyid Abdul Rahman As-Saqaf Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Thani Al-Habib Abdul Rahman As-Saqaf qaddasallahu sirrahu. Beliau menyebutkan uqiyatun min a'malil batin khairun min qintarin min a'malil zahir. Satu uqiyah itu Pak sama dengan 40 dirham. 40 dirham. 1 dirham sama dengan 1 rial. Jadi kalau 1 rial 4.000, 40 dirham itu 4.000 dikali 40, 16.000, 160.000. Amal yang sedikit ya sama seperti kita bersedekah ya 160.000. Kecil sedekah itu dibandingkan duit yang banyak. Di tabungan yang miliaran ratusan juta, sedekah 160.000 itu kecil. Ya, maka dikatakan oleh Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Thani, uqiyatun min a'malil batin, sedikit amal batin. Ya, amal yang dilakukan oleh batin khairun, lebih bagus. Ya. Min kintarin min a'malil zahir, daripada satu peti amal zahir. Wa dzalika mithlu as-sabri war-ridha waz-zuhud wat-tawakkul wa hubbi liqa'illahi ta'ala. Yang demikian itu seperti umpamanya sabar, ridha, zuhud, tawakal kepada Allah, wa hubbi liqa'illah, cinta, kepengen, rindu jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau ibadah disertai rindu kepada Allah, tentu ibadahnya akan menghadirkan kenikmatan, zauq di dalam hatinya, kenikmatan di dalam ibadahnya. Tapi kalau orang yang melaksanakan ibadah hanya ingin mendapatkan pahala, ya, ibadahnya itu sekedar memenuhi syarat dan rukunnya saja. Wah, dia penuhi. Yang hadir majelis seperti ini juga, kalau yang hanya ingin mendapatkan ganjaran, dapat doa dari malaikat, ya, kemudian dapat pahala duduk di majelis taklim, itu beda dengan orang yang duduk di sini karena rindu jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk diletakkannya semua pengetahuannya, ditinggalkannya semua pengetahuannya, karena dia tahu semua itu minallahi ta'ala. Guru saya dulu bilang, kalau kamu berhadapan dengan orang alim, bungullah kamu, bungul. Kalau ucapannya itu menurutmu tidak tepat, ingkari apa yang ada dengan kamu itu, dengarkan dengan tawadhu. Karena mungkin di balik ucapannya itu ada hikmah yang luar biasa yang belum engkau miliki sama sekali. Umpamanya nyebut hadisnya salah, nyebut Quran makharijul hurufnya nggak tepat, ya kan begitu. Kita itu kalau punya ilmu sedikit langsung ngukur, makhrajnya nggak tepat, tajwidnya nggak betul, hadisnya kurang, hadis yang dibaca dhaif dan lain sebagainya. Jadi guru saya bilang dulu, ingkari yang kau anggap benar di dalam dirimu, baru kau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal inilah yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaih. Ujub dia heran takjub dengan dirinya, hafalan Quran, hafalan hadisnya, ya, mutalaah ilmu sebelumnya, maka dia menganggap orang itu kecil di hadapan dia kalau mengungkapkan sesuatu itu
menurut ukuran standar dia masih di bawah. Itu ujub, itu ajaban, ujub. Hati-hati ya. Yang buat kita masuk ke dalam keridhaan Allah, ke dalam surganya Allah, bukan ilmu kita, bukan ya, bukan ilmu kita, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beda sekali orang ibadah karena rindu kepada Allah ya, hubbi liqa'illahi azza wa jal, kepengen jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, maka beda sekali, jauh ya. Sampai dikatakan oleh Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Thani Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, satu uqiyah, satu kati, kalau disingkat satu kati amal batin jauh lebih baik, biarpun amal zahir itu satu peti banyaknya. Itu maksudnya amal zahir yang tidak menyertai amal batin, bukan kadaba amal zahir. Ini kadang-kadang orang belajar ilmu tasawuf, dia tinggalkan amal zahir, dia kada beramal, terus dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang beramal. Nah ini yang salah tuh. Ada hadis Nabi disebutkan, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanah. Berfikir, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, berfikir ini musyahadah ya, tafakkur musyahadah, khairun min ibadati sab'ina sanah, lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Maksudnya dijelaskan oleh beliau, makanya kita tidak boleh hanya berpegang kepada untaian hadis ataupun firman tanpa memahami yang dipahami oleh para ulama. Nah, kita perlu ikut pemahamannya ulama. Maksudnya Imam Ghazali, ibadah yang lebih baik daripada, berpikir yang lebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun itu yang ibadah tidak disertai tafakkur. Kalau inya ibadah disertai tafakkur dan musyahadah, masya Allah, itulah ibadah yang dilihat, dinilai utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tafakkurnya? Dia menyertai dari mana amal itu, dengan siapa dia beramal itu, kemana alamat amalnya itu. Kalau dia tahu itu minallahi ta'ala, billahi ta'ala, ilallahi ta'ala, amalnya itu dari Allah, kehendak, kan awal amal kehendak dulu, iradah, kehendak itu dia tahu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dia tahu asalnya iradah yang muncul di hatinya sebagai dasar amalnya itu adalah berasal dari iradatullah. Allah berkehendak menciptakan segala sesuatu, maka diciptakan segala sesuatu dari asal itulah muncul seluruh iradah kehendak-kehendak yang baik dari seluruh hamba-hambanya. Dia tahu itu minallah, kemudian dia beramal, dia angkat tangan. Bagaimana dia bisa ngangkat tangan? Tak mampu dia angkat tangan kalau dengan tidak kudrat Allah Ta'ala, dengan kuasa Allah Ta'ala. La quwwata illa billah, tidak ada kuasa kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kuasanya Allah Ta'ala yang dikuasakannya kepada hamba-hambanya. Dia angkat tangan, dia ibadah, disaksikannya. Apa yang disaksikannya? Yang disaksikannya adalah kudratullah. Jadi billahi ta'ala dia beramal, kemudian ilallahi ta'ala, seluruh amal perbuatan ibadahnya tidak ada baginya, tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah isi tafakkur yang jauh lebih baik daripada 70 tahun beribadah tanpa tafakkur. Sebab hari ini ada orang yang tidak beribadah dia, yang penting tafakkur.
itu tidak dicontohkan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus qaddasallahu sirrahu, ya, Habib Abdul Qadir Al-Idrus juga mengatakan, dzarratun min a'malil qulub khairun min amthalil jibal min a'malil jawarih. Ya, satu dzarrah, satu sebesar debu, min a'malil qulub, amal hati, dari amal hati, ya, khairun, lebih baik, min amthalil jibal, seumpama amalan yang sebesar gunung, sesuatu yang sebesar gunung, min a'malil jawarih, daripada amal anggota tubuh. Nah, jadi amal hati itu luar biasa nilainya, ya, luar biasa nilainya, walaupun kecil dihadirkannya. Makanya sampai diajarkan oleh guru-guru kita dulu, kalau kamu mau sholat diajarin tuh, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, wahai Tuhanku, wahai tujuanku, anta maksudi, engkaulah yang aku maksud dalam ibadah ini, wa ridhaka, dan ridhamu, matlubi, yang aku tuntut, yang aku cari, ya, yang aku rindui, yang aku kepengeni, ridhamu. Baru diawali nawaitu lillahi ta'ala, niatku karena Allah Ta'ala. Baru usolli kita sampai diajarin seperti itu. Agar apa? Agar kosat di hati kita ini memang betul-betul tertuju dengan Allah, agar ibadah kita ini yang kita lakukan hudur hati kita. Hati juga umpat. Sebab ada orang yang ibadah hatinya kada ada umpat, Pak. Nya sembahyang hatinya kada umpat sembahyang. Nya bilang Allahu Akbar hatinya kada umpat bilang Allahu Akbar. Utang maha besar ujarnya, karena dia banyak utang, ya, utang yang besar. Ini karena dia hanyar kawin lagi, ini orang yang kawin lagi, ya kan? Ada Mahmud mama muda, ya, yang besar mama mudanya. Ya. Kalau dia baru beli, baru nukar mobil anyar, mobilnya yang besar. Ya. Segala sesuatu selain Allah, maka itu mulutnya ngucap Allahu Akbar, hatinya kada umpat Allahu Akbar. Nah, amal yang seperti ini yang tidak menyertai hati ini, itu tidak ada apa-apanya dibanding amal orang. Ada dia sholatnya di pojok, ya, pakaiannya ndak bagus, badannya nggak wangi karena nggak mampu beli minyak wangi, ya. Kemudian dia punya tapih-tapihnya lawas sudah, usang warnanya, ya, kopiahnya kopiah juga lawas sudah, ya. Mau berdiri di sop paling depan juga supan, tapi karena kosong di depan tuh bang. Tapi ibadahnya menyertai hati, hatinya hutur di dalam ibadahnya, maka ibadah orang itu jauh lebih baik daripada orang yang katanya sudah haji 10 kali, ya, hampir setiap tahun berangkat haji, tapi kada hutur hatinya ibadah. Nah, ini yang dimaksud Habib Abdul Qadir Al-Idrus qaddasallahu sirrahu, ya. Amal hati, ya. Karena penting sekali, dan kita ini membahas hati ini setiap di dalam kitab ini. Dari awal kita bahas masalah hati, tapi kada meninggalkan yang zahir. Zahir tetap dilakukan, ya, gitu bapak-bapak sekalian. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan Allah Ta'ala orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab, tidak ada batasannya. Orang yang sabar itu amal jasad ke amal hati, amal zahir kan amal batin, sabar amal batin. Jadi orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab, nggak ada hitungannya.
Kalau kita ke masjid satu langkah kanan ya menghapuskan dosa, satu langkahnya lagi menaikkan derajat, pahalanya ditulis 27 derajat ya kalau. Tapi sabar, jadi dia berjalan ke masjid sabar, dia sabar dalam ketaatannya itu, sabar dalam ketaatan. Nah yang sabarnya inilah yang membuat amal ibadahnya itu menjadi sempurna, tidak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an saja sangat concern di masalah hati ini. Dan sabda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadbatun min jadabatil haq tuwazinu amalat thaqalain. Satu jazbah daripada jazbatul haq. Jazbah itu satu daripada gerak Allah minallahi ta'ala ya, gerak Allah, perbuatan Allah, min jadbatil haq, daripada jadbah Allah Ta'ala, karena seluruhnya alam semesta ini adalah jadbahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menyamai seluruh ibadat jin dan manusia. Jadi ibadah jin dan manusia dari mulai diciptakan sampai kiamat, bukan saja jin, manusia semuanya yang ibadah itu dibandingkan dengan satu jadbah. Apa itu disebut jadbah? Orang yang ibadahnya dengan syuhud, orang yang ibadahnya hudur hatinya ya. Jadi begitu dia ngangkat segala sesuatu, dia menghilangkan dirinya daripada perbuatan itu, dia nyatakan, dia rasakan Allah Jalla Jalaluhu dalam perbuatannya itu. Itulah yang disebut jadbah. Tapi kalau dia, oh aku yang ngangkat tadi itu, nah, kalau kada aku yang mantarkan ke situ, kada minum guru tuh, nah, kalau kada aku yang menolonginya, kada ada kayak itu, nah, itu tidak diucapkannya, hatinya merasa sama saja, tidak sinkron, tidak disebut jadbatun ya, satu perbuatan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, semua yang diceritakan ini itu adalah amalan hati. Betapa luar biasanya hudur hati kita, ikut serta hati kita di dalam apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, wabil khusus di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah bertanya dengan jamaah saya, coba kita introspeksi diri kita sekali-sekali ya, atau malam lah sebelum tidur, coba kita muhasabah, introspeksi di dalam satu sholat yang kita lakukan itu, berapa lama hati kita ikut hadir, dari mulai niat sampai salam, berapa lama hati kita ikut. Coba perhatikan, coba kita renungkan. Sering-sering belum sampai Fatihah sudah hilang kita. Karena sholat itu dia satu hal yang sudah menjadi dawam, ya sudah sering kita lakukan. Jadi tanpa diingat-ingat kita sudah bisa. Coba Fatihah tanpa ingat, hafal, tahu-tahu sudah waladhdallin amin. Sudah baca suratnya juga sering dibaca. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru mikir, tadi baca Fatihah enggak aku lah. Kenapa waktu baca Fatihah enggak hadir? Nah, berapa banyak kita hadir hati kita di dalam ibadah kita kepada Allah SWT. Hadir hati waktu duduk taklim, hadir hati. Hati, kalau orangnya bisa aja ada di sini, tapi hatinya wallahu alam bisawab. Itu hebatnya itu. Badannya di sini, hatinya kemana-mana. Itu kada hudur namanya. Sudah berapa banyak ibadah kita itu yang melibatkan hati. Itu maksudnya.
Inilah makna perkataan Sayyidi Syekh Muhammad Samman bin Abdul Karim Samman Al-Madani. Nadhratun minal arifi billahi fil malakuti ta'adilu indallahi ibadatat thaqalain. Satu titik mata hati dari orang yang mengenal Allah, arif billah ini, di dalam alam malakut, di dalam alam malakut, menyamai di sisi Allah Ta'ala akan ibadat segala jin dan manusia. Ini penjelasan daripada Syekh Muhammad Samman Al-Madani tentang hadis Nabi tadi itu, yang jazbah tadi. Jadi orang yang hatinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu di mana duduknya af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zatul haq. Dia tahu duduknya di dalam setiap perbuatan tingkah lakunya itu di alam malakut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu sama amal dia yang sedikit itu dengan amal jin dan manusia dari awal sampai akhir. Seluruh dunia plak serentak beramal sama dengan amal yang sedikit. Yang dirahmati Allah, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raq'atani min arifi billah afdal min alfi raq'atin min jahilin bihi. 2 rakaat daripada orang yang mengenal Allah itu afdal daripada 1000 rakaat orang yang jahil. Orang yang kada kenal dengan Tuhannya meski dia sholat 1000 rakaat. Maka kalau kita melihat ada ulama umpamanya sholatnya tidak sehebat kita, tidak sebanyak kita, ya. Sholat sunatnya tidak sebanyak kita, beliau mungkin sudah tua, amalnya sedikit saja, ya. Jangan kita menganggap itu amal orang sedikit, ya. Amal dia itu jauh lebih hebat daripada amal kita. Kadang-kadang kita lihat sembahyangnya, ya, gerakannya kada pas dan lain sebagainya. Hati-hati, ya, menilainya aja jadi musibah bagi kita, apalagi kita menyalahkan beliau, ya. Masya Allah, disebutkan oleh Al-Hikam Syekh Ahmad ibni Athaillah Ta'ala, wa qala ba'duhum fid dunya jannatun min dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wala ila syai'in wa lam yastawhish. Qila wa ma hiya? Qala ma'rifatullah Ta'ala. Kata sebagian orang-orang sufi, adalah di dalam dunia ini surga. Di dalam dunia ini sudah ada surga, ya. Barang siapa yang masuk ke dalamnya surga yang ada di dunia ini, niscaya dia tidak kepengen dengan surga yang ada di akhirat dengan janji-janji kenikmatan-kenikmatannya seperti bidadari, seperti dan lain sebagainya, daripada surga akhirat. Ditanya, surga seperti apa itu? Maka dijawab, itulah surga ma'rifatullah Ta'ala, ya. Disebutkan di dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, orang yang mengenal Tuhannya, jannatan, baginya 2 surga. Dikatakan oleh ulama 2 surga yang disebut oleh surat Ar-Rahman ini, surga yang pertama surga di dunia karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga yang kedua adalah surga yang maklum yang lagi akan datang di akhirat kelak. Makanya itu yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibni Athaillah, kalau orang itu sudah masuk surga yang ada di dunia, dia tidak lagi tomak dengan surga yang dijanjikan di akhirat nanti. Maksudnya apa? Orang ini ibadahnya bukan karena surga itu yang dijanjikan itu, ya. Salatnya bukan karena surga,
ibadahnya yang lain bukan karena surga, ibadahnya itu semua karena dia kepengen jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memperbaiki diri kita, wabil khusus memperbaiki hati kita, dan jadikan seluruh ibadah kita, apapun itu yang kita lakukan, hadirkan hati, umpati hati kita, agar ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, wallahu a'lam bissawab. Ada kira-kira jamaah yang mau sebelum ditutup? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih guru pada kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan kami tadi menyimak sekali apa yang dipaparkan oleh guru tadi. Tadi ada saya menangkap bahwa dalam orang mempelajari sufisme atau tasawuf itu ada yang salah. Kalau tidak salah gitu guru ya. Karena masalah yang berpikirnya 70, berpikir sesaat bisa mengalahkan ibadah 70 tahun. Iya. Nah, jadi dia intinya dia tidak sholat, mungkin dia hanya tafakur. Kalau mungkin saya pribadi atau kami semua, saya berpendapat begini guru, bukan saya mengajari, tetapi sebenarnya kalau orang belajar tasawuf itu tidak meninggalkan sholat, tambah deras sholatnya. Karena apa? 3 itu harus kita pegang, tauhid, fikih, dan sufisme atau tasawuf. Nah, jadi kalau ada orang meninggalkan, saya rasa itu kurang tepat. Mungkin dari pemahamannya yang salah, atau kurang tepat, atau juga mungkin mursyidnya kurang tepat yang memberikan pengarahan tersebut. Nah, jadi ini bagaimana pendapat guru? Karena saya dengar tadi kan katanya kalau orang belajar sufisme itu bahwa dia ada sedikit tidak sholat alias atau mungkin hanya tafakur. Nah, itu kan kalau saya rasa ya kurang tepat lah itu. Bagaimana penjelasan guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang tadi saya jelaskan di dalam memahami satu keterangan, baik itu Quran ataupun hadis, itu kita mesti mengikuti pemahaman para ulama di dalam memahami firman dan hadis itu tadi. Kemudian kita mengikuti apa yang diamalkan oleh beliau, yang dipakai oleh beliau, dari mulai salafun saleh sampai kepada orang-orang yang kemudiannya. Jadi bukan hanya menerjemahkan apa yang ada di dalam keterangan firman ataupun hadis yang mungkin kita baca atau kita dengar. Maka saya katakan tadi, semua penjelasan ini dijelaskan oleh para ulama. Seperti tadi, tafakkaru, ibadah sesaat, berpikir sesaat, tafakkaru sa'atan, berpikir sesaat, ya, lebih baik daripada amal 70 tahun. Itu kan dijelaskan oleh Imam Ghazali, maksudnya lebih baik daripada amal yang tidak disertai dengan tafakkur. Jadi amal yang tafakkur lebih baik daripada amal yang tidak tafakkur. Ya. Jadi bukan meninggalkan amal, tapi meningkatkan kualitas amalnya dari hanya beramal saja, mulai menghadirkan hatinya. Begitu. Makanya penting ini, ya, banyak sekarang orang yang belajar ilmu, ya, seperti masak mie instan, ya, cepat jadi, ya. Datangi guru di Hulu, datang, ya, bawa beras, bawa kopi, bawa gula, bawa rokok, ngobrol, nginap semalam, langsung ma'rifat. Pulang ke Samarinda langsung ma'rifat. Itu bukan ma'rifat, saya bilang ma'repot itu. Ngerepotin orang itu. Daripada buah-buah pikirannya. Mungkin yang didengarkannya itu memang bujur wali,
dan dia duduk seperti itu di makom itu dengan riyadhah yang luar biasa perjalanannya. Kita tadi sekali datang naik ces ke situ, bawa segala macam, tahu-tahu kita pulang kepengen marifat, tiru-tiru semua apa yang diucapkannya dengan seenak-enaknya saja. Nah ini banyak instan tuh, akhirnya ngacau, ngomongnya kacau. Ada lagi orang yang marifat, nggak pernah ngurus apa-apa, tahu-tahu dia mati suri. Dia yang mati maksudnya, ya, matinya sebentar, sudah berapa hari hidup lagi, tahu-tahu langsung makrifat, cerita kemana-mana tentang Tuhan yang dia dapat di alam perjalanan dia waktu dia mati tadi sebentar tadi. Tahu-tahu berlagak dia menjadi mursyid, pembimbing semua orang ke jalan Tuhan, padahal dia tidak pernah terbimbing ke jalan Tuhan. Tahu-tahu dia mengajarkan tentang ketuhanan kepada orang lain yang dia sendiri dapatnya melalui jalan seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seperti ini yang membuat umat ini menjadi bingung. Nah repotnya tambah kesaktian. Ini banyak orang sekarang yang senangnya nonton film silat kesaktian. Ini taruh di sini gelasnya, berangkat sendiri ke atas, oh sakti jadinya. Jadi semua omongannya diambil, bab ketuhanan diambil, padahal itu sihir. Nya kada melihat jin yang mengangkat, ya kalau nah jin kan halus, kada dilihatnya, oh nya sudah melamun, oh wali bujur ini, kan wali pak itu waluh. Akhirnya inilah yang menyesatkan banyak kalangan. Bercampurlah ilmu tasawuf itu dengan hal yang sifatnya khurafat. Nah itulah yang disebut khurafat, bercampur dengan ilmu kebatinan. Dipikir Islam itu seperti itu, maka rusaklah tasawuf yang begitu mulia. Makanya banyak orang yang baru-baru sekarang mengatakan tasawuf itu bid'ah. Astaghfirullahaladzim, tasawuf bid'ah Pak. Padahal hadisnya sahih. Dalam hadis Imam Nawawi jelas sahih. 3 agama itu Islam, iman, ihsan. Ihsan itulah yang dimaksud dengan tasawuf. Bab yang mempelajari masalah hati, yang bahas masalah hati, bagaimana amalan hati, itu tasawuf namanya. Bukan sakti, bukan sembahyang di atas awang-awang, bukan sembahyang di atas apa pucuk pohon, bukan. Itu bukan tasawuf, itu tarawuf namanya. Itu bukan tasawuf Pak, itu tarawuf namanya. Itu ngarang-ngarang cari kesaktian, puasa sekian hari bisa begini, sudah puasa dimandiin pakai air kembang tengah malam, itu tasawuf? Bukan, itu bukan tasawuf Pak. Kalaupun iya, itu bagian kecil saja untuk menyemangati anak-anak muda, biar anak-anak muda semangat. Kalau guru saya bilang itu pintu masuk, itu pintu masuk. Coba kalau kamu baca, guru saya dulu mengajarkan, lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wallahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ujar guru saya, kalau ada ular kau baca itu saat, insya Allah ular kada matuk. Kalau dipikir-pikir kan apa hubungannya itu, tapi karena yang memberi itu ulama, ya kita terima aja, ya. Itu pintu masuk. Bujur kata kiai itu, dia kasih tahu baca ular. Begitu kita melihat ular, kita baca ularnya diam di sebelah kita, membuat kita kepingin belajar. Nah itu pintu masuk, bukan tujuan. Nah seperti itu, bukan tujuan itu Pak. Jadi yang dimaksud, kembali lagi pertanyaan Bapak tadi, bukan berarti mementingkan amalan hati, akhirnya zahirnya kada beramal, apalagi
sampai meninggalkan amal-amal yang sudah jelas, yang sudah cukup sempurna hukumnya, dikorek-korek lagi. Sholat yang sudah jelas, qat'i, pasti, tidak berubah-berubah dari zaman Nabi. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah pasti waktunya 5, dikorek-korek lagi, diungkit-ungkit lagi, jumlah rakaat diungkit-ungkit lagi, bacaan sholat diungkit-ungkit lagi, diubah-ubah lagi. Nah ini yang jadi masalah, mengatasnamakan tasawuf. Nah itulah rusak ilmu tasawuf. Nah, tarawuf jadi orang itu bukan tasawuf, itu tarawuf, meramput itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai pertanyaan penutup Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang berani bicara tasawuf tapi secara teori, dia tidak melakukan sebagai praktisi? Karena sekarang ada fenomena tasawuf dari segi teori begitu pintar lah, padahal sebenarnya mereka bukan pelaku gitu, bukan pejalan, pula pejalan rohani, bahkan kan tidak masuk dalam tarekat-tarekat, tapi kalau bicara wah seperti menguasai gitu ya. Demikian. Ya karena tasawuf puas dengan membaca aja gitu. Iya betul ya. Ilmunya ilmu teori, karena apalagi zaman sekarang Pak, kalau zaman dulu sebelum menyebar semua informasi agak sulit orang mendapatkannya kalau tidak dari tangan seorang guru yang membimbingnya. Kalau sekarang enggak Pak, buka medsos sudah ada yang menjelaskan ilmu tasawuf ya, buka semuanya sudah banyak. Malah sekarang sudah ada orang yang berbaiat dengan guru melalui medsos ya. Saya guru murid pian lewat medsos, tidak pernah bermuajahah langsung dengan gurunya, tidak pernah bermuajahah. Ini ada cerita satu ya, ada seorang ulama yang naik kendaraan umum, yang bawa kendaraan itu tidak kenal dengan ulama itu, dan dia itu orang yang biasalah ibadah tapi ya banyak tinggalnya, orang awam. Begitu ulama itu numpang di kendaraannya, padahal tidak bicara, diam saja. Ulama itu diam saja. Ternyata ketika dia kembali ke rumah, itu terjadi perubahan di dalam su'uriyahnya, di dalam dirinya. Dia jadi kepengen ibadah, dia teringat-ingat terus dengan orang tadi yang di mobil, padahal orang itu tidak ngapa-ngapain. Itu ya, luar biasa. Dengan sentuhan itu berbeda dengan ketemu langsung sama melalui, apalagi melalui tulisan saja. Tentu berbeda, hanya tulisan saja. Ada orang yang menguasai bahasa, kitab kan bisa dibeli di mana saja. Dia titip sama kawannya yang kuliah di mana-mana, yang kuliah di Mesir, yang kuliah di Saudi dan seterusnya, bisa dia kirim, dia beli, dia baca. Karena dia sudah kursus di Pare kan, tahu Pare Pak? Pare itu Kediri, kampung bahasa. Dia belajar di Pare, dia ahli membaca kitab, dia baca semua kitab tasawuf. Akhirnya, kemudian dia menjelaskan dengan hebatnya ilmu itu. Sementara dia tak pernah sedikit pun menyentuh tangan seorang yang mengenal Allah. Dia tidak pernah bersama menjatuhkan egonya duduk di hadapan seorang guru. Nah, berguru itu bedanya gitu Pak, menjatuhkan ego di hadapan guru. Belum pernah mau depan buku aja, apalagi sekarang udah usah pakai buku, pakai laptop aja. Tahu-tahu dia menjadi guru, dia tidak pernah beradab di hadapan guru, bagaimana dia bisa mengajarkan orang? Dia tidak pernah jatuhkan egonya di hadapan guru, bagaimana dia bisa mendidik murid-murid yang tidak bisa? Itu yang terjadi sekarang ini. Tapi kalau kita melihat ada orang yang seperti itu, jauh usah menilai, karena nggak ada untungnya buat kita. Hati kita rusak aja. Ada orang cerita hebat, ya biar saja, kita husnudzon billah saja. Kalau ada yang baik kita ambil, tidak usah kita menilai orang itu bagaimana. Itu bukan urusan kita, itu urusan inya lawan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau memang hati kita tidak cocok, ya sudah, tinggalkan saja gitu. Jangan kita menilai orang lain, karena itu bagian dari penyakit hati.
bagian dari penyakit hati. Jamaah yang dirahmati Allah, selalulah kita minta memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, berikan aku kekuatan untuk dapat melaksanakannya. Tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, dan berikanlah aku kekuatan untuk dapat menjauhinya. Senantiasa hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meniti jalan yang benar, ketemu dengan orang-orang yang benar, bersahabat dengan orang yang benar. Insya Allah kita senantiasa akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nilai-nilai orang, tidak usah, tidak perlu. Orang bicara tentang Tuhan, kita nilai, sok-sokan kamu kenal Tuhan atau tidak. Tidak usah, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Ya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimas salata wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadanallahu iyyakum wa nafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.